Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama dan paling utama yang saya hormati selaku pemapar materi di kesempatan siang hari ini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten, SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara, Bapak Haji Indro Arifianto MPD yang sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Ibu Guru, rekan sejawat yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dapat bermuwajahah di kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Bapak Haji Indro Arifianto. Untuk mempersingkat acara, baiklah Bapak Ibu sekalian, acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah acara inti, dan acara yang ketiga adalah acara penutup. Baiklah, kita awali untuk sesi pemaparan di kesempatan siang hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita semuanya diberikan kelancaran, keselamatan, dan dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah acara inti. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Haji Indro Arifianto. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Bersyukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada semua, sehingga pada kesempatan pagi hingga siang ini kita masih dapat diberi kesehatan, dapat mengikuti acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya ingin sharing sedikit tentang pemahaman budaya positif dengan Bapak Ibu, yang mana ini juga merupakan tugas dari CGP yang nantinya akan diupload di LMS. Oke Bapak Ibu, langsung aja kita mulai yang mengenai budaya positif yang akan kita terapkan di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Sebelum masuk ke budaya positif, kita ingat dulu tentang paradigma belajar, atau di kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi dalam mengajar kita tidak hanya transfer knowledge saja kepada siswa, tapi juga kita harus mendidik. Ini yang mana sekarang masih banyak ditinggalkan beberapa rekan kita yang hanya mementingkan transfer knowledge saja, jadi tentang ilmunya saja. Jadi posisi mendidik ini banyak yang ditinggalkan. Nah, padahal di dalam kurikulum Merdeka ini malah menjadi tujuan utama, yaitu supaya mempunyai murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, apa tuh dimensinya profil pelajar Pancasila itu? Sebenarnya profil pelajar Pancasila ini ya sudah lama sudah kita laksanakan, cuma bahasanya aja berbeda. Kalau dulu sebelum kurikulum Merdeka itu ya bahasa beriman dan bertakwa itu banyak yang diganti dengan religius. Sebenarnya sama saja. Ini hanya perubahan bahasa saja. Dengan kurikulum Merdeka, maka ada profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi mandiri, ada bernalar kritis, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini ya tujuan yang akan dicapai di dalam kurikulum Merdeka.
tidak hanya bahasanya, kalau bahasa agama itu sebenarnya akhlak. Jadi akhlaknya anak-anak kita itu sudah berkurang. Nah ini makanya kalau di pemerintahan kita mau bicara masalah akhlak itu ya nanti banyak yang protes. Wah kok sepertinya negara Islam. Makanya dirangkum dalam profil belajar Pancasila. Nah ini perubahan paradigma belajar kita dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Tujuannya untuk mendidik anak yang mempunyai karakter profil belajar Pancasila. Next. Nah ini dibutuhkan dalam mewujudkan itu ya kita harus ada kolaborasi dari semua warga sekolah. Dalam mewujudkan semua dimensi profil pelajar Pancasila ini, kita tidak bisa melaksanakan sendirian. Bapak Ibu guru saja juga tidak bisa, dengan karyawan saja juga tidak bisa. Jadi semua stakeholder yang bersama dengan kita itu harus diajak bekerja sama. Karena kalau hanya nanti perubahannya hanya di sekolah saja, di rumah tidak, di lingkungan tidak, juga percuma saja. Nah ini perlu kolaborasi semua warga sekolah dan semua stakeholder yang berhubungan dengan SMK Muhammadiyah 1 Banten. Kemudian budaya positif yang akan kita bahas itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini memang bahasa-bahasa asing ya. Intinya kalau yang belum CGP memang bahasanya itu kelihatan belum familiar. Tapi sebenarnya ini sudah dilaksanakan sebagai oleh Bapak Ibu dalam mengajar. Sudah dilaksanakan. Cuma berbahasanya aja yang lain. Nah ini yang pertama disiplin positif. Disiplin yang pasti sudah pernah Bapak Ibu. Kita di sekolah kita aja, contoh real Pak Barik ya, anak suruh masuk jam 6.50 ya untuk sholat duha di tempat kita atau 5 ya. Kalau terlambat yang dulu dihukum ya ini di lapangan. Nah, ini disiplin positif. Nah ini nanti yang setelah kita laksanakan nanti apakah harus dilanjutkan seperti itu atau ada perubahan setelah mempelajari. Karena disiplin itu sebenarnya kalau menurut dosen itu kan dari bahasa Latin yang tadi apa disiplin atau belajar. Kalau di budaya kita ya kalau disiplin itu kurang disiplin mesti dihukum. Intinya ketidaknyamanan karena telat keliling lapangan 5 kali, motornya dibawa keliling lapangan tempat kita. Nah, anak merasa nyaman enggak suruh keliling lapangan? Tidak nyaman. Gitu. Merasa oh ya kalau yang sering mengalami Pak STP, Pak Eko, Pak Barik itu pasti ada beberapa anak kadang malah muring-muring gitu Pak ya ini karena merasa tersakiti ya karena dihukum kan gowo apalagi motornya NMAX atau PCX lah itu 5 kali ya kan lah ini. Kemudian apa itu pengertian yang lain yaitu untuk menjadi seorang murid atau seseorang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti itu sehingga motivasi terbangun. Nah ini yang ketiga, bagaimana mendisiplinkan anak itu bukan apa bisa membangunkan motivasi yang ada di dia. Aku benar telat bisa berangkat tepat waktu itu. Nah dari dalam diri anak orang mergo wedi. Aku kok pasang pikir sapa kayak Pak Eko wah itu mesti melayu ping 5 telat. Nah ini kan dia sudah merasa takut, tidak nyaman. Bagaimana mendisiplinkan itu supaya memunculkan motivasi intrinsik dari siswa sehingga siswa itu datang pagi tidak terlambat tepat waktu itu dari dirinya sendiri, bukan karena Pak Guru, bukan karena orang tua karena dimarahi. Ini yang apa yang mendasari dari disiplin positif yang akan kita lakukan. Nah ini yang tadi sudah saya singgung, motivasi atau perilaku manusia. Mengapa kita melakukan segala satu? Apa kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau yang lain? Yang pasti kita
melakukan apapun itu pasti ada alasannya. Kenapa toh kok anak ini selalu terlambat terus? Kadang kita sebagai guru orang gagas, telat terus lah ini. Jarang kita, apa toh mas kok telat terus? Bahasanya halus itu susah. Saya sendiri juga mengalami sekali emosi ya langsung der. Nah itu kadang kita melihat bocahku telat terus, ya wes emosi dulu kita. Ketemu menaik telat terus lah. Kita atau anak-anak melakukan sesuatu itu pasti alasan yang pertama, motivasinya yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti tadi yang saya utarakan, mangkat sekolah tepat waktu itu pasti dari 1.300 berapa anak itu ada alasannya. Wedi yang dihukum, nah itu sudah perubahan. Karena apa yang dihukum motorku PCX Pak, menghubungi lapangan ya benar. Nah, ini kan karena apa, takut seperti itu. Atau tidak nyaman, ya tidak nyaman dirinya dihukum tidak nyaman. Kalau sehingga apa disuruh push up berapa kali. Nah, itu motivasi dari eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Mungkin juga kita sebagai guru akan memberi reward atau penghargaan. Wah, gue ampunan mas, selama 1 semester tidak pernah terlambat. Nah, kasih reward, nah, penghargaan. Aku pengen apa, ada guru yang ngasih, pokoknya kamu sebagai wali kelas, kamu masuk terus, nanti saya jajaki somai kan. Karena dia nggak mau dijajaki somai, akhirnya dia berangkat terus. Nah, itu tapi motivasi dari luar. Nah, yang kita inginkan itu yang ketiga. Nah, yaitu yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang percaya, nilai-nilai kebajikan universal itu tadi ya semuanya ada dirangkum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang menumbuhkan motivasi intrinsik yang ketiga ini. Seharusnya kita sebagai guru itulah yang harus kita laksanakan. Kalau sudah seperti itu, nanti murid itu tanpa apa guru memberi sanksi, istilahnya marah-marah pun dia akan berangkat. Kalau kita ke belakang, bahwa kita adalah sekolah Islam, sekolah yang Muhammadiyah, kita Islam, bahwasanya bahwa dalam ajaran kita untuk sholat tepat waktu. Nah, itu kan juga disiplin, sholat tepat waktu. Kalau kita itu sudah tumbuh di hati kita, ya kita akan masalah sholat tepat waktu enjoy. Apapun kita melakukan dengan adzan berhenti. Tapi kalau belum dari motivasi dari dalam, wes sholat tepat waktu mudah dipanggil staf al-Islam. Wah, seperti mangkat pengajian karena takut staf al-Islam nyorek, mangkat pengajian setiap hari Jumat pagi. Itu masih motivasi dari luar. Kalau cuma aku ditegur Pak Kepala, ditegur Pak Wakil, semoga. Tapi kalau itu nanti sudah menjadi yang ketiga, motivasi yang ketiga dalam diri kita, ya kita kalau tidak ada darurat yang penting ya kita akan berangkat sendiri, bukan karena absen. Tapi memang dalam kenyataannya memang kita sedikit memaksa, ya tadi sedikit memaksa sebagai sarana untuk menuju yang ketiga. Kok tidak diramangkat pengajian ping telu jarinya dipanggil Pak Kepala, ping pindah terus mangkat Pak ya. Karena absennya itu selalu beredar. Nah, ini sebenarnya ya Pak gurunya aja masih seperti itu ya. Padahal kita harusnya menerapkan ke murid itu supaya tumbuh di dalam dirinya. Nah, ini yang memang agak susah. Nah, ini dari motivasi perilaku manusia yang akan kita laksanakan. Kemudian next, nah ini kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Apa saja tuh kebutuhan dasar manusia? Sebenarnya kita hidup itu butuh apa? Secara fisiologis, secara fisik pasti ya kita survive ya bertahan hidup. Itu sudah kodrat.
kita lapar makan, nah beban hidup kan makan, minum. Kadang kita nggak makan, mati, lemes, nggak bisa lah. Ini memang sudah kondisional. Nah, kita butuh udara, oksigen untuk hidup. Nah, itu untuk bertahan hidup memang membutuhkan itu secara fisik. Kemudian juga ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Coba kalau kita nggak punya kasih sayang, nggak punya rasa terima, ketemu dengan orang itu nanti gimana? Karena ada orang jatuh gitu, kita nggak punya rasa kasih sayang, cuma lewat aja, ditekidok ya. Jadi memang itu sudah menjadi kebutuhan dasar dari manusia, dan juga ada kebutuhan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya yaitu penguasaan atau power. Ini kita ingin mempunyai kekuasaan, bisa mengendalikan orang atau menjadi pemimpin, mempunyai power. Apa semuanya bisa terlaksana? Ya jelas, untuk bapak-bapak kan pasti mempunyai power di keluarga masing-masing sebagai kepala keluarga, untuk mengatur keluarganya, untuk mengendalikan keluarganya. Tanggung jawab kepala keluarga, mau anak buahnya, keluarganya itu neraka atau surga kan tergantung kepada keluarganya. Nah, ini sudah di dalam ajaran agama kita sudah menghasilkan seperti itu. Kemudian kebebasan, nah ini yang kadang disalahgunakan dari sebagian murid-murid kita. Kita pinginnya bebas merdeka, seperti ini aja, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ada yang mengartikan bahwa kita bebas, harus mlebu kena, harus mlebu kena, harus mlebu seragam kena. Nah ini yang salah, Pak. Yang ditanya, lah merdeka itu bebas, tanpa harus kita patuh kepada aturan sekolah atau apa. Ini kalau di kita, saya yakin belum bisa terlaksana seperti itu. Seperti sekarang aja, realitas seragam aja masih banyak yang tidak seragam, apalagi di bengkel, Pak. Alasannya bengkel atau seragam atau kaos. Dan saya sebenarnya secara pribadi, Pak, saya nggak cocok, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Anak-anak itu udah pakai kaos, dan kaos saya yang sangat saya tidak terima. Saya ditegur oleh warga di sekitar sekolah di Ngirimulyo, di tetangganya Bu Linda itu. Gambarnya, tulisannya musara gede, gambarnya apa Bapak Ibu? Gambarnya apa? Tengkorak, Pak. Gambarnya tengkorak, Pak. Sudah pernah masuk di media sosial. Iki piye to ri, saya. Sekolah Muhammadiyah jangan musaka kok gambarnya tengkorak. Nah, ini sebenarnya keprihatinan kita, Pak. Loh, ini memang saya utarakan di sini. Memang itu kenyataan seperti itu, karena anak-anak kebebasan toh. Seperti tadi dibolehkan praktek pakai kaos. Kenapa? Karena prakteknya 3 hari full berpakai mahbu kecing gitu. Nah kalau yang pelajaran saya tidak boleh, Pak. Saya kalau ada yang pakai kaos, saya suruh pulang. Rasa melu pelajaran saya. Kenapa? Karena masih ada cara, solusi. Dia berangkatnya siang, paginya, sorenya itu langsung dicuci. Nanti siang dipakai sudah. Apalagi nggak ada hujan kan sudah kering lah. Tapi akhirnya juga gitu kan, ada kesepakatan kelas bahwa untuk pelajaran saya semuanya sebagai berlipat. Nyilih kena, saya enggak tahu, pokoknya yang penting pakai rap. Tapi ternyata akhirnya juga anak-anak pakai rap semua, khusus pelajaran saya. Nah, ini sebenarnya kalau tadi disiplin itu ditegakkan kan, intinya semua itu bisa terlaksana. Karena kalau tidak ya itu nanti, karena anak-anak pada dasarnya dan anak-anak kita juga pengennya bebas. Tapi bebas itu kalau tidak terkendali kan akan merusak segalanya. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, naluri. Manusia hidup ya pengennya hidupnya senang. Tidak ada kok manusia hidup pengennya susah. Wadah Pak Ustadz pengen susah Pak Ustadz? Nggak ada lain. Ya, kelainan. Ini memang itulah kebutuhan dasar dari manusia. Yang intinya sudah dari nasnya dari sana memang
yang terakhir inginnya senang. Nah, cuma nanti bagaimana ben seneng lah nganggo cara apa lah, ini yang menjadi masalah di sini. Di tempat yang salah, seperti anak-anak pengen seneng nyetel musik HP neng kelas lah ini. Nah ini karena dia pengen kesenangan loh hanya sebenarnya, tapi tidak tepat. Makanya itulah perlunya seorang guru untuk mendidik, mengarahkan, menuntun agar bermacam-macam karakter anak itu bisa untuk menuju yang ke arah yang lebih baik. Next, tujuan dari disiplin positif. Nah, tujuan utamanya dari disiplin positif tadi memang untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Ya, motivasi yang pertama tadi kan karena hukuman ketidaknyamanan, gitu. Yang kedua karena penghargaan, yang ketiga untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, ini memang tujuan disiplin positif, sehingga nanti kalau sudah tumbuh, kita tidak usah memberi peraturan saja, anak-anak sudah melaksanakan. Kita tidak usah menegur aja, anak-anak sudah terlaksana. Nah ini kalau yang di sekolah kita, ini yang di bengkel mesin yang sudah terlaksana karena ada embel-embelnya yang membuat anak senang. Nah, dari kebutuhan dasar tadi yaitu dia akan cleaning tanpa disuruh, gurunya akan cleaning. Kenapa kok anak-anak rasa disuruh wes cleaning? Nah itu tadi ada embel-embelnya, kalau cleaning pasti kan mau pulang. Nah, dia akan segera pengen pulang, ya pengen segera cleaning. Ini sebenarnya ada korelasinya ya. Nah, bagaimana tanpa disuruh anak-anak sudah melaksanakan, seperti sholat duha. Sholat duha itu kalau di tempat kita memang belum motivasi intrinsiknya belum banyak, tapi sebagian besar memang sudah. Tidak usah doyak-oyak Pak STP, Pak Solikin, mangkat dhewe nang musala wudu lah. Ya sebagian sudah, tapi sebagian besar belum. Nah, di negeri sekolah ini saya juga pernah lihat ada lainnya istirahat ke kantin, tapi beberapa anak ke musola. Karena sudah tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah ini yang tugas kita sebagai guru untuk memunculkan intrinsik dari siswa ini supaya muncul sehingga apa yang menjadi tujuan, yang menjadi kebajikan yang akan dicapai itu bisa tercapai. Nah ini tujuan disiplin positif. Kemudian adalah konsep disiplin identitas yang gagal. Kita kembali ke hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, gitu. Dan murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kita flashback yang pernah dialami di STP dan BK. Anak terlambat masuk sekolah. Anak terlambat masuk sekolah, kalau dia sudah tahu pintu gerbangnya ditutup, pasti nanti anak tidak langsung masuk ke sekolah. Dia akan lari menitipkan motor di samping sekitar sekolah, kemudian nanti dia masuk pas pintu lapangan itu dibuka. Pas anak-anak dia mengendap-endap, dibuka bareng kalau anak yang itu langsung jerundul. Itu kan dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dan yang kecekel akan dihukum. Yang dilaksanakan di sekolah kita. Cekel dihukum dia mau, bocah tidak mau dihukum. Akhirnya menyembunyikan kesalahan. Nah, nanti kalau dia ada yang emosi, ada petugas kita yang sedikit dengan suara keras, itu pasti emosi juga sih. Dan saya juga pernah mengalami itu masalah pada waktu dulu. Jadi kita sedikit keras, anak malah tambah emosi. Ternyata anak di rumah memang sudah punya masalah. Nah inilah hukuman. Kalau hukuman yang akan menyebabkan seperti itu. Karena kalau kita sendiri terapkan diri kita dihukum aja, kita juga merasa tidak nyaman. Kemudian penghargaan. Nah ini penghargaan yang mana saya sendiri pada waktu sebelum dapat modul ini, penghargaan itu saya pikiran bahwa itu baik. Jadi dapat reward itu kan,
yang kadang dari kita juga ada yang mengusulkan lah. Sing bapak ibu guru masuk Finger jam 7 kurang atau jam 7 pas, pulangnya kalau dulu jam 2 sekarang jam setengah 4 ya, setengah 4 itu nanti dapat ribet. Ribetnya apa? Ya ribetnya jempol tak ya ribetnya apa? Oh dapat 1 kali gaji ya. Kira-kira gimana Pak Ibu? 1 kali gaji yang full terus jam 7 kurang sampai pulangnya jam setengah 4 ya. Lah tidak ada jam-jam masuk ini nah. Nah, ini terbukti juga di Bapak Ibu guru yang sertifikasi Pak. Iya, kon pinjer takut kalau nggak pinjer nanti sertifikasinya nggak cair. Wah, Bapak Ibu guru pinjer semua, punya jam nggak punya jam pinjer. Nah ini karena ada ribetnya, tapi itu nanti efeknya tidak jangka panjang kalau ribet. Nah ini ada pengaruhnya jangka pendek. Nah ini kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas. Itu bagi murid ya, kalau apa tidak ada penghargaan kita tidak akan melakukan yang apa yang diinginkan dari guru. Mas silahkan apa kamu kalau dapat ulangan dapat 90 atau berarti dapatnya 90 nanti kamu akan saya kasih misalnya apa. Tapi kalau nanti ada setiap itu ya dia akan mencari nilai itu supaya dapat penghargaan. Dan dia akan kreativitas, dia akan berkembang. Kemudian penghargaan menghukum ya sama, menghukum itu bagi yang tidak dapat penghargaan ya dia akan merasa ya iri, tersakiti. Misalnya seperti tadi aja, seperti Pak Guru, di sini pun sudah terbukti Bapak Ibu masalah transport, ribet transport yang Finger itu. Pada waktu dikumpulkan 6 bulan itu juga ada Bapak Ibu Guru yang merasa kecewa. Ngopo aku itu mau 100 lah, kayak untuk 500 lah ini. Nah ini ada yang diutarakan. Lah kamu Finger enggak. Nah ini. Jadi sebenarnya antara murid dan guru itu ya hampir sama. Nah, inilah penghargaan atau ribet ternyata memang kurang memberi pendidikan bagi kita. Lanjut kemudian ya, konsep disiplin identitas yang sukses yaitu konsekuensi penguatan jangka pendek, murid mengikuti peraturan, ada stimulus respon. Memang ini beberapa kita telah melaksanakan dalam pembelajaran ya untuk konsekuensinya. Misalnya dalam kesempatan kelas kita sudah buat terlambat 10 menit push up 100 kali. Nah itu kalau memang sudah menjadi kesempatan monggo, tapi kalau tidak ya jangan. Nah ini kita tawarkan dulu dalam membuat itu aturan itu dengan siswa, jangan hanya guru yang membuat, tapi siswa setuju tidak seperti itu. Nah, jadi memang konsekuensi kan akhirnya karena kamu terlambat maka konsekuensinya kamu ini. Nah, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ya karena langsung ada konsekuensinya. Tanpa kalau yang sudah merasa itu sudah konsekuensinya ya tanpa diperintah dia akan melaksanakan apa yang sudah menjadi konsekuensinya. Tidak membawa buku pelajaran kamu keluar, tidak menggunakan debat, kamu nggak ikut pelajaran. Nah ini konsekuensinya. Yang penting konsekuensi atau kesepakatan itu kita buat antara guru dan murid, tidak hanya guru saja. Kemudian restitusi, yaitu murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita yang hal baru yang restitusi ini yang kita pelajari, beberapa sudah melaksanakan, tapi beberapa banyak yang belum karena ini pengaruhnya dengan emosi Bapak Ibu. Coba sekarang misalnya Bapak Ibu melihat anak itu mainan HP pada waktu pelajaran panjenengan.
pasti marah mboten Bapak Ibu. Nah, mboten marah Pak. Mboten wajar nih Pak, mboten marah. Nah, kecuali kalau kita memerintahkan untuk browsing. Nah, karena anak itu mainnya kok browsing enggak, dia akan apa? Game. Nah, paling kalau sudah game online. Nah, ini bahaya sekali game online itu. Ada anak ya sudah anak bocah tua nakal ya, baru lulus mantan anak itu kena online itu 2 miliar itu game online Pak balik. Game online masih hidup. Akhirnya sebagian dia Pak diijoli sama orang tuanya, tapi sebagian itu karena game online. Dan di anak-anak itu banyak yang main game online itu pakai bayar Pak, pakai uang. Jadi seperti judi sebenarnya, sudah masuk judi. Nah, di tempat kita banyak seperti itu, anak yang main game. Nah, ini kalau kita pasti kita yang pertama kali pasti kita marah, lah. Padahal kita nggak boleh marah Pak. Kalau di materi institusi loh, kita nggak boleh marah. Tapi kita susah untuk itu, menahan emosi itu susah. Coba sekarang misalnya gini Bapak Ibu, Mas, kita menstabilkan identitas. Tadi apa Mas? Main game? Iya. Ya enggak apa-apa, itu Bapak juga pernah main game dulu. Ya gitu apa. Nah, kita nggak akan mungkin seperti itu. Padahal bahasanya bahwa manusia itu kita semua orang itu pasti pernah berbuat salah Mas. Rumusan untuk menstabilkan identitas kan seperti itu. Tapi secara kenyataan prakteknya kita mau bicara seperti itu anak-anak nanti apa? Ya, oleh Pak Gune yang podong lah seperti itu. Itu kadang Pak saya di CGB itu yang saya tanyakan seperti itu Pak. Seperti kasus kita di sekolah kita, uang telat terus ora oleh di semeni Pak. Lah yang telatnya itu terus pripun Pak ya itu. Nah kita mau apa ya, mau diguyoni terus, oh telat Mas, katanya seperti itu. Ya ternyata ya jawabannya ya, wah kalau kita untuk melaksanakan susah, nggak bisa, suruh sabar, 1000 sabar. Nah terus nanti anak-anak yang lain gimana? Ya nggak terima loh Bapak Ibu, terima buat misalnya si A itu telat terus tapi wah apa orang tahu mlebu ping 30 nih diunggahke. Kasihan ya. Masuk terus. Nah inilah segitiga restitusi yang dipelajari di CGP ini memang membuat guru itu supaya sabar menghadapi kenakalan anak-anak. Bahasanya pun dari itu tadi loh. Saya pun berpikir bahwa saya kalau ngomong Mas, enggak apa-apa Mas membuat kesalahan. Semua orang pasti pernah berbuat salah, apa? Lah yo anak yang langsung kalau gini Pak, aku ya pernah ngono ya Pak, nah, aku ya rapopo ngono lah. Inilah yang kadang bahasa di dalam segitiga restitusi itu menuntut kita sebagai guru untuk lebih bersabar lagi. Next, nah ini restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah tadi intinya kalau ada anak misalnya mencuri HP atau mencuri yang lebih keras kan, mencuri HP itu kita tidak boleh marah ke anak itu. Nah ini mencuri kok orang lain marah terusan. Nah kita suruh ya orang lain juga pernah mencuri Mas ya, suruh kata-kata seperti itu ya. Ini yang memang buat kita agak kurang bisa memahami untuk melaksanakan. Tapi masalah psikologis Bapak Ibu memang supaya kita itu membombong anak itu supaya untuk apa berbuat yang lebih baik. Tapi itu memang perlu skill bahasa yang baik. Tidak semua orang nanti kalau belum belajar nggak akan bisa seperti itu. Jadi supaya anak itu yang salah ben menyadari kesalahannya,
terus nanti itu dia supaya sadar dan ingin memperbaiki, terus konfi itu anaknya sendiri yang ingin memperbaiki, terus nanti kembali ke kelompoknya iso bali meneh tapi tidak bermasalah. Ini memang yang diharapkan dari segitiga restitusi itu ya ini. Ya makanya di CGP itu guru itu supaya memahami itu dan melaksanakan agar apa tuh ya itu tadi anak-anak itu yang salah itu bisa kembali lagi menjadi baik tanpa dihukum. Nah, yang susah kan tanpa dihukum tadi, nah, tanpa paksaan, jadi apa nyang-nyangan nego piye mas. Nah nego ini ketangguh cah ngene dhewe ya memang susah. Ini tidak hanya apa pendapat saya, tapi sudah saya utarakan pada waktu elaborasi Bapak Ibu. Jadi kalau yang sekolah negeri kan kebanyakan anaknya baik-baik semua. Nah di sekolah kita aja yang terjun dari lantai 3 bolos aja viral lah itu. Nah seperti itu bagaimana? Itu pada terkejut juga. Loh SMK seperti itu Pak? Lah iya. Nah itu terus menangannya gimana? Ya pada nggak tahu. Wah ya bikin mau ya nggak tenang Pak, susah. Nah ini memang apa di segitiga restitusi ini diupayakan untuk kita melaksanakan agar nanti anak itu tidak merasa bersalah, tidak dihukum, tidak tersakiti, tapi bisa mengeluarkan apa ide-idenya untuk memperbaiki diri, sadar dan tidak mengulangi lagi. Nah, ini yang diperlukan peran guru untuk melaksanakan segitiga restitusi. Tidak yang sudah kita laksanakan di depan, kalau ada yang terlambat kita marah-marah, ya, kita hukum langsung. Nah, itu sebenarnya kurang baik Bapak Ibu semuanya. Yang di sini ada beberapa yang STT, ya, ada yang lali semuanya. Tapi juga kita tergantung juga dari diri kita masing-masing. Lanjut, ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini ya memang yang agak susah seperti ini. Kita salah ataupun anak salah, ya kita restitusi itu supaya anak itu tidak untuk menebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Nah, kenapa tuh saya tuh tidak boleh mainan HP di dalam kelas pada waktu pelajaran? Oh ternyata kalau saya mainan HP di dalam kelas itu mengganggu yang lain. Ben tumbuh saka dirinya sendiri, bukan dari Pak Guru atau Bu Guru. Nah ini ku sing angel. Ben bocah dhewe sing tumbuh. Nah ini. Kecuali kalau memang yang kalau kita cuma memberitahu aja, yaitu akan mudah. Tapi anak itu tumbuh dari dalamnya. Jadi oh iya, saya ingin memperbaiki kesalahan, terus mengambil hikmahnya, dan memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, ya misalnya dia bermasalah dengan teman, ya bisa memperbaiki hubungan dengan teman satu kelas antara yang dinakali dan yang antara dua orang tadi misalnya ini mengganggu, misalnya yang tidak main HP tapi mengganggu ini, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan lah, ini tadi kita menawarkan kepada murid. Pada kenyataannya kan kita memaksa, Mas, Mbak. Nah, jangan, apa maksudnya? Khusus kata-katanya keras, matanya melotot, seperti itu kan. Ini paksaan. Nah, kita coba ganti dengan tawaran Bapak Ibu. Monggo Mas, Mbak, HP-nya dimasukkan itu, bajunya dimasukkan. Nah, bisa Pak, bisa. Pada waktu kondisi kita itu juga netral. Nih pada waktu di rumah sedikit ada goyangan ya ngerti anak-anak. Nah, pomeh telat, mbak motor banter, ya, nanti emosinya juga akan lain. Ya itu yang susah Bapak Ibu, makanya diharapkan dong mlebu CGP ini ben ngerti ilmune kuwi mau terus dilaksanakan yang sekolah. Nah, kalau nanti 2024 tidak ganti presiden, tidak ganti menteri ya. Tapi ganti ya nanti kalau tidak diteruskan takutnya Pak. Dari itu ya udah. Ya niatnya ya apa Pak? Niatnya ini ben ora nesu-nesu isine guru-guru itu loh. Caranya nganggo kesabaran. Caranya nganggo agama jadi Pak. Ben sabar. Nah, tidak memberi hukuman caranya.
Tapi memang program ini dari Pak Nadiem sendiri memang ketakutannya kalau tidak diteruskan. Padahal ini sudah ada angkatan 11 nih, 11 sudah berapa ribu. Tapi juga anggarannya juga banyak. Anggaran dari pemerintah bukan yang kalau yang dari CGP untuk di pusat. Nah, ini. Lanjut Bapak Ibu, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya, tadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melihat kesalahan-kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasannya apa? Nah ini jarang dari kita, kalau anak membuat kesalahan jarang kita menanyakan alasanmu kue ngono ngopo. Istilahnya pertama nesusik ini. Kelambine ditokke, kita marah dulu. Mas kan? Jarang kita ngopo to Mas kok kowe pengen nglambune ditokke, itu jarang sekali dari kita. Padahal kalau di tempat kita itu ada 2 seragam Bapak Ibu, yang bajunya dikeluarkan dan yang tidak. Yang batik itu dikeluarkan, yang werpak juga dikeluarkan. Kalau OSIS itu yang harus dikeluarkan malah dimasukkan, yang kudunya dimasukkan malah dikeluarkan. Nah itu seharusnya kalau kita pakai garis restitusi takon nih, Mas ngomong tuh masalah samu kok gue ditokke ya. Tapi ya kita sudah marah dulu lah. Mas kan, jangan lepas di depan jangan lepas. Kata-katanya sudah, padahal kata-katanya harus lembut. Mas, Mbak, monggo jaketnya dilepas. Jarang. Nah ini. Sebenarnya ilmunya kan bagus Pak, ini ilmunya bagus ya. Tapi untuk teknisnya ini yang selampir. Nah gini, ditanyakan alasannya Bapak Ibu, Mas kok kelambimu atau terusin ngomong Mas ya? Jarang kita menanyakan. Nah, untuk CGP dengan ilmu seperti ini disuruh menerapkan yang sekolah, jadi bocah dialusi. Walaupun kenyataannya banyak yang dialusi sih menjak. Pengalaman belum lama Pak. Saya ngajar di kelas MF, sebelahnya kelas MD Bapak Ibu praktek. Saya baru briefing, padahal saya pun halus ya briefing kawan-kawan benak. Nengkone malah kodean. Pasti duduk gitu, dok. Masih sabar ya Mas, ojo dodokan lo Mas. Saya halus itu. Halus saya nerangi lagi. Kalau melakukan kodean tek spontan saya Pak, emosi saya tinggi. Emosi saya bengok aja. Saya langsung marah-marah, saya tantang malah. Kamu nih Mas ya? Sini. Ayo. Masih ingin sekolah di sini nggak? Langsung saya tanya, masih ingin sekolah di sini nggak? Nah, terus saya baru itu sadar, waduh, ini keliru ya aku. CGP oleh ini ya. Nah, karena emosi lah Ibu. Nah itu kenyataan saya alami sendiri. Padahal pertama saya udah halus dan bocah ini nganyel gitu nanya. Jangan bisa ya gitu kan. Lupi atau siapa itu saya tanya. Saya nggak ngajar, tapi kan sebelahnya. MD itu apa kok? Ya saya lupa itu. Lah kodean yang pasti duduk kayak meja ini kalau ngaku ini banter banget loh, padahal saya udah nerangan sebelah. Lah wis diomongin Mas lah. Ya kalau menurut ini harusnya saya panggil baik-baik, saya tanya Mas Lugi, alasannya apa? Saya nggak tahu itu. Alasannya apa tuh Mas kok duduk di meja? Apa aja? Ini lah yang susah ya. Kemarin belum saya praktekkan Pak Barik ini. Anu dok wesi, ganggu potongan besi itu duduk ganggu saya. Saya kan memang malah kalau saya ngajar yang lainnya mah kodean tuh. Nih pertama jarak marah halus saya, Mas, ampun kodean di masa gitu. Pertama, kedua masa gitu, halus. Ketiga terus kalau melaku lah langsung, jangan langsung bukannya tekanan darah mungkin langsung 90 berapa. Lah saya langsung, lah ini sampai menunjukkan ada tadi hukuman itu mata melotot nunjuk itu kan tidak boleh itu. Ya untung orang cah genggliting cah genggliting aku mau ditantang. Nah ini kita menanyakan alasan yang mendasari tindakan itu. Kalau restitusi kan itu ada anak tidak
masuk 1 minggu itu alasannya baik. Kalau tidak masuk 1 minggu pasti ditanya alasannya. Tapi kalau yang tadi ya seperti kotean atau apa itu nggak ditanya alasannya apa. Kemudian yang terakhir fokus untuk mencari jalan keluar. Nah ini. Jadi kalau ada permasalahan ya kita cari jalan keluar. Seperti kalau yang terjadi anak terlambat terus ngomong mas nggak punya sepeda pak. Saya bonceng teman. Nah ini terus solusinya apa lah ini? Ya mas, tak kasih sepeda lah, tidak mungkin kasih sepeda. Ya kita mencari solusi bagaimana anak itu bisa berangkat sekolah tapi tidak terlambat. Pernah terjadi disuruh menghampiri temannya. Itu anak kalau kenyataan di kita itu dekat SMK Kristen 5. Akhirnya keluar pak. Kita sudah menawarkan solusi dihampiri koncone mangkat. Beberapa kali dok, akhirnya juga keluar. Nah itu mungkin alasannya gitu, itu cuma berdigawe-gawe dok itu alasan. Nah itu memang apa? Kita dalam melaksanakan segitiga restitusi itu belum tentu memang anak itu berkata dengan jujur. Ya kita tugas kita supaya anak itu memberikan alasan atau apa itu betul-betul jujur sehingga solusi yang akan kita berikan itu nanti betul-betul bisa bermanfaat. The next. Ini perbedaan contoh kasus siswa terlambat. Hukuman guru menghukum anak keliling lapangan 5 kali. Guru marah dan anak merasa takut atau dendam. Pernah terjadi? Pernah. Di sini juga pernah terjadi. Ada anak yang nantang guru juga pernah. Pak, senggel pak. Nah, itu biasa, itu guru-guru baru biasanya. Kalau yang guru tua ya jarang, tapi yang guru baru biasanya seperti itu. Nah, ini karena hukuman. Kemudian konsekuensi, siswa diberikan konsekuensi untuk pulang lebih akhir dengan menyetorkan hafalan Quran Al-Quran. Nah ini pernah dilaksanakan tahun berapa itu bapak, tapi akhirnya guru juga kena getahnya bapak ibu. Terlambat disuruh menghafal Al-Quran sampai jam 5 atau maghrib, anak mau pulang ternyata ngebis-bisnya sudah nggak ada bapak. Terus pulangnya gimana? Bapak ibu guru, pak guru ini kan nganter neng bayat rumah itu kali Pak Solikin pak. Nah ini malah ngukum guru nih. Nah ini malah ngukum guru nih ini. Ini konsekuensi ini pernah terjadi ini. Terlambat disuruh nulis Al-Quran atau hafal itu sampai sore, sampai jam 5 lebih. Nah, ternyata anaknya tidak bawa motor, anaknya naik bis pak, sudah tidak ada bis ya. Otomatis gurunya kena hukuman mengantarkan anaknya pulang. Nah ini terjadi. Itu kalau konsekuensi. Jadi kalau mau memberikan konsekuensi silahkan ya apa. Kalau nggak dihukum murid kita pikir dulu betul-betul. Kita cari kesepakatan dengan siswa. Itu jadi yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian guru tegas dan siswa taat aturan. Nah, itu kalau sudah dibicarakan ini yang kadang anak-anak ini merasa menyepelekan konsekuensi. Contoh nih, anak rambutnya disemir tidak boleh nih, STB tidak boleh suruh. Kalau nggak disuruh semir hitam atau dipotong. Tak itu kadang dari kita guru itu ya guru ngomong pada waktu saya Senin ngomong Selasa Rebu lali orang ditegur lagi lah. Ini anak akan merasa apa? Kita kurang tegasan ini, kurang tegas sehingga anak nyepelekan. Nah ini konsekuensi seperti ini. Jadi guru harus tegas dan siswa taat aturan. Kalau enggak ya anak nggak aman. Banyak yang seperti itu. Karena kita mungkin karena ngajarnya banyak kelas, tadi sing dipotong ke kelas A, sesuk wis ramulan kelas A, sesuk neh ramulan kelas A, mengajar yang lain lali. Gitu. Ketemu anak itu tadi ya wis luweh. Nah ini anak akhirnya yo tidak taat aturan. Itu kalau apa? Konsekuensi guru harus tegas agar siswa taat aturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan berfokus pada penyelesaian masalah. Nah, ini berarti intinya kalau seperti ini kita sebagai guru harus membuat keyakinan kelas dahulu. Itu kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Kita sepakati di kelas kita pelajaran gurunya saya, kalian muridnya bahwa
macam-macam usulan tergantung yang disepakati antara guru dan murid. Boleh minum, boleh makan, ya terserah guru dengan muridnya gimana. Nah, asal itu kalau sudah menjadi keyakinan kelas ya harus ditaati. Yang mana ya pastinya pasti untuk disiplin positif, tidak untuk yang negatif. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini yang guru terbuka ini yang betul-betul harus kita tingkatkan lagi. Guru yang tidak marah, terbuka, penak, nyenengke. Jadi siswa ini yang karo si A itu, karo guru si A itu seneng. Wah kayak iso sebagai teman. Ora kok arep nang BB wis nang BB medeni tenan iki. Nah ini bagaimana membuat BK itu menjadi teman bagi siswa. Siswa itu seneng neng BK, orang siswa neng BK itu mesti masalah lah itu. Nah ini ternyata Bapak Ibu, saya beberapa hari banyak kerjaan CGP. Saya neng BK itu lama-lama itu kepala saya ya banyak masalah Pak Fari, masalah macam-macam ya. Wah kadang ya keterlaluan anak itu ya. Ini ya memang anak wong akeh jadi ya. Memang yang diperlukan sabar tadi ya. Seperti garis itu tadi kon sabar. Nah, ya enggak ya memang kita terpancing emosi. Kita harus terbuka dan siswa menghormati diri. Lanjut next. Nah, ini posisi kontrol yang kita sebagai guru. Ada beberapa posisi kontrol dalam kita mendidik. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Bapak Ibu, posisi panjenengan ada di mana? Nah, Bu Aul ada di posisi mana Bu Aul? Manajer. Pernah menjadi penghukum Bu Aul? Sering. Pak STW Pak Bari, posisinya di mana Pak Bari? Membuat rasa bersalah. Pastikan siswa merasa bersalah. Yang paling banyak kalau kita mau jujur Bapak Ibu, yang paling banyak itu penghukum, pembuat rasa bersalah dan pemantau. Itu rata-rata Bapak Ibu. Dekra itu. Kalau mungkin yang sudah lulusan CGP sudah manajer. Nah, lulusan CGP Bulatif Asra Bulinda manajer. Tapi kalau yang lain pasti pernah penghukum. Saya pun ya sering saya menghukum. Penghukum, pembuat rasa bersalah juga pernah. Pemantau apalagi kan pemantau ya. Alumni itu. Nah, alumni penghukum saya. Nah, sampai dulu pernah anak-anak marah lapor orang tua, pernah itu saya. Nah ini pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kita diharapkan sebagai apa? Manajer. Nah, manajer itu oleh nesu. Nah ini yang susah itu, nggak boleh mana. Nah, harus bicaranya juga nggak boleh keras Pak, halus Pak. Itu seorang manajer. Nah ini, nah karena kita sudah pernah mengalami penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau. Nah, sebagai teman jarang. Paling orang-orang anak-anak tertentu kita sebagai teman. Tidak bisa semua anak. Tapi kalau penghukum semua anak salah hukum mulai. Nah, kita harus bisa sebagai manajer. The next, nah ini bahasa penghukum. Sebagai penghukum pun jenengan piyambak paham. Pernah nggak marah seperti itu, berkata-kata seperti itu? Nah ini kalau pernah mengatakan seperti itu pada murid berarti jenengan pernah sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, terlambat lagi, telat meneh. Nah mungkin terlambat lagi itu ya, telat meneh, wes iki, wes lah. Nah ini itu sering itu di depan, itu sering pada di depan. Nah, pasti seperti itu lah. Itu pasti penghukum bahasa sana, peng 5. Rasa ngomong lari wis kono peng 5 Mas. Yang paling sering STP Bapak Ibu gitu. STP Ibu Bapak STP sekolah itu paling sering seperti itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa
bersalah. Nah, ini kata-katanya halus Pak, tapi menyakitkan. Kata-katanya halus membuat anak masuk ke dalam spiral membuat Pak Guru kecewa. Nah ini kan kalau anak yang punya perasaan itu pasti dia akan pengen sing ndablek yang mboten tahu urusan Pak. Nah ini membuat rasa bersalah. Ini kebanyakan gimana? Iya, ya memang semuanya itu perlu, tapi porsinya itu Pak, dan melihat karakteristik dari anaknya. Makanya pernah saya tanya, Pak yang telat terus, saya telat terus, kan pilih Pak, tidak bisa jawab. Loh, konteksnya kenyataan Bapak, kalau yang dibicarakan di sini itu kan normal Pak. Teorinya itu anaknya normal. Lah kalau kita ada yang 99, lah, gitu. Ini saya kalau Yaki aja saya sudah susah ya. Anak kelas 3 itu katanya dia sampul sama. Iya, saya itu Nilainya berapa itu? Itu 75 itu. 90 kurang 9. Nah, saya itu belum tahu kalau itu 99 teh Pak. Saya duduk di sambil ngopi itu tahu itu datang jejer saya. Pak, saya memang salah Pak. Saya memang salah Pak. Loh, ini apa yang saya bingung? Saya memang salah Pak. Saya suracet Pak. Bicara sendiri jejer saya malah takut ya. Saya tanya orang nyambung mah ngomong gitu aja. Terus diparani temennya, ditarik. Nah, saya tanya guru yang lain yang saya sampul songo Pak. Waduh, aku malah dia. Dengan tangan pulau Dari kelas 2 nih, udah. Itu ada lagi tuh berapa itu anak kelas 1 atau baru katanya 99 juga. Nah ini seharusnya memang bapak ibu guru itu memang Pak dikasih tahu, karena kalau untuk mengetahui karakteristik siswa itu kan kita ngajar belum semuanya melaksanakan itu Pak. Kita kan melaksanakan harusnya kan tek diagnostik untuk kemampuan awal anak. Jadi ngerti ini bocah bibi, tapi kita kan nggak pernah melaksanakan, belum pernah melaksanakan belum pernah melaksanakan. Nah, ini kalau kita nggak tahu kita memperlakukan sama dengan anak yang 99 ini kan kita salah Pak, kita disalahkan. Bocah nanti bocah ini memang songo-songo kok anggap normal lah, itu nggak boleh. Padahal dari filosofi KHD sendiri kan kita disuruh guru itu menuntun murid itu sesuai dengan karakteristiknya. Dan kita harus bisa mendidik anak yang 99 itu tadi. Orang kotor dijuluki. Nah ini memang sebenarnya tugas guru itu sangat berat kalau betul-betul disesuaikan dengan CGP ini. Seperti tadi di kurikulum Merdeka tidak boleh nunggak tidak menaikkan nggak boleh ya Bu Latifah. Di kurikulum Merdeka harus naik. Lah ya ini Pak, saya itu yang bermasalah betul-betul gimana. Nah mungkin itu besok Bu Latifah kalau ada elaborasi akan saya tanyakan ke Ibu. Kenyataannya terus anak itu sudah masalah tenang itu terus solusinya bagaimana? Nah ini lanjut Bapak Ibu, kita ke pemantau. Nah ini kita sering kalau sebagai pemantau, Adi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Itu sebenarnya kan kita mantau orang sing telat. Jam berapa Mas? Ngerti lah Mas, ini jam loh ya. Nah, ini. Kalau pakai bahasa Indonesia seperti itu kita jarang, pasti bahasanya campuran. Itu kan bahasanya kita lagu ya. Adi, tahukah kamu? Lagu banget. Ngerti lah di lebih jam loh lah. Ini bahasanya akan lebih. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Nah, ngerti lah konsekuensinya, tidak mungkin Pak. Sudah tahu belum konsekuensinya? Karena kita tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia. Bahasanya campuran. Kalau bahasa-bahasa seperti itu kan anak-anak ya saya terlihat waktu itu pada waktu saya ambil video untuk ketiga restitusi. Karena bahasanya harus pakai itu dari waktu banget Jen. Kalau nonton isin aku jadi waktu banget ngomong aku. Tidak bisa seperti pemain film atau sinetron itu bisa ngomong ini loh. Ya, memang ada beberapa saya lihat di CGP itu yang
yang seperti pemain sinetron itu ada, maksudnya dia bisa koyo tenanan tuh, tapi kebanyakan rata-rata ya itu tadi Pak, lagu banget itu loh, karena memang bukan artis dan ini ya, karena bahasanya harus menggunakan bahasa itu seperti ini. Ayolah yang seperti teman, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi ya? Ini kan terus om biasanya ini wis janji karo aku telat, ngopo saya telat. Nah dengan bahasanya itu loh, ayolah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi ya? Sambil tertawa ringan, apa ya tenang toh Pak? Bisa kita orang anak telat terus ada yang goyang gitu. Katanya mau ngedan. Kenapa saya bilang gitu kan? Kenyataan di tempat kita kan mau menerapkan disiplin positif di sini. Di sini tempat kita banyak seperti itu Pak. Saya telat itu ada Pak. Tidak saya telat loh. Kalau saya pernah begini, Mas. Telat ki kena Mas, itu bahasa menstabilkan diri Mas ya. Telat itu kena Mas. Ning yo aja ndak nino Mas. Ya ndak nino kan kowe jarak Mas. Dan saya ndak bisa pakai bahasa itu Pak, seperti bahasa itu. Bahasa saya itu telat itu kena Mas. Oh, tapi yang tiap hari telat berarti kan kamu bermasalah. Niat kan kamu untuk bermasalah. Kalau terlambat sekali, besok nggak terlambat sudah terlambat karena memang bermasalah. Ada halangan, itu hal yang wajar. Tapi di tempat kita kan banyak yang terlambat itu aja, terus telat. Nah ini alasannya banyak sekali, pernah alasannya ratenya putus, bensinnya habis, bannya bocor sampai motor tukang tambal ban. Padahal kalau anak itu bohong sebenarnya nanti akan diikuti oleh 10 kebohongan. Kita guru nanya, Mas kenapa terlambat? Bannya bocor Pak, ngapusi siji. Bocornya ini di Mas perapatan ngupit Pak, ngapusi loro. Bocornya piro Mas? 3 Pak, ngapusi 3. Ditambah gini Pak, dan gini Pak Gino Pak, ngapusi 4 Pak. Semakin kita nanya terus, anak itu semakin akan berbohong. Makanya Bapak Ibu kalau nanya cukup sekali aja, nanti tidak masa ada bocah dosanya akeh karena ngapusi. Karena nanti dia akan menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan kedua, kebohongan ketiga, kebohongan keempat. Kemudian lanjut kita sebagai manajer lah ini yang kita idam-idamkan, yang kita menjadi tujuan kita sebagai guru, kalau bisa ya kita sebagai manajer yang nanti Bu Latifah yang sudah lulus CGP dengan amat baik itu sebagai manajer. Nah, semoga emosinya tidak terjerut karena yang membuat kita kembali lagi penghukum rasa bersatu karena emosi loh itu. Emosi balik di situ lagi. Nah, dibuat, nah bagaimana buat senang itu ya itu tadi yang sebenarnya kembali ke tadi kebutuhan hidup dari kebutuhan dasar dari manusia itu kesenangan lah. Gimana kita buat senang? Nah ini kalau sebagai manajer ya jadi kamu terlambat. Gimana kira-kira Mas akan memperbaiki masalahmu ini? Nah, kata-katanya intonasinya aja nggak boleh Mas. Pelan Mas, nggak boleh harus sebagai manajer. Harus halus. Lah ya terus kawan bayi rasa halus Pak. Nah ini harus halus. Nah supaya tidak kembali emosi seperti Bu Latifah tadi digawe seneng. Nah sing rada angel senenge itu Bu, yang tanggal tua saya seneng ora Bu. Nah ini tanggal tua saya seneng atau tidak lah ini. Ini memang suasana kelas itu bagaimana nyaman, suasana kelas senang. Nah ini tapi saya yang masih menjadi ganjalan Bapak Ibu. Melihat di tempat kita itu kita gawe seneng, padahal anak-anak senengnya itu ya ono sing lekar, ono sing dolanan HP lah itu yang menjadi apa masalah di tempat kita. Kita buat senang tapi juga tertib yang agak susah di situ. Nah, ini posisi yang harus kita raih yaitu kita posisi sebagai manajer. Dengan bahasa yang halus ya, dengan kata-kata yang tidak menusuk hati anak, tidak menyakiti anak. The next yaitu keyakinan kelas ya, ini
keyakinan kelas ini ada suatu keyakinan yang ada di disiplin positif yang kita terapkan dalam kelas, yang tadinya merupakan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi setiap kelas berbeda-beda. Keyakinan kelas itu kita buat tidak oleh guru sendiri, tapi antara kesepakatan antara guru dan murid, yang pastinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini monggo Bapak Ibu, mungkin dari kelas A, B, C, kelas mesin, kelas TKJ, kelas RPL, bangunan itu keyakinan kelasnya berbeda-beda. Dari kelas 1, kelas 2 maupun di kelas 3 itu juga berbeda, tergantung kesepakatannya. Nah, yang penting itu tadi Bapak Ibu ada rambu-rambunya, yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa Pak Eko? Itu pertanyaan nomor 1 Pak Eko. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Biar aman. Berarti biar aman. Artinya biar selamat. Tanpa disuruh, tanpa ada polisi, berarti pakai helm Pak ya? Helm Di itu nomor 1. Nah, berarti kalau dari rumah mau ke Jatinangor nggak ada polisi ya? Helm tetap dipakai. harus, itu wajib ada di sepeda motor. Ya. Betul Bapak Ibu, ini karena sudah dari motivasi dari dalam, intrinsik dari dalam, sehingga kita memakai helm itu karena memang kebutuhan kita, butuh selamat gitu. Nah, peraturannya seperti itu, keyakinannya seperti itu, supaya kalau sudah seperti itu, ono polisi tetap nganggo helm. Nah, kini ono STP, orang STP, anak-anak itu tetap tertib. Nah, itu yang menjadi PR kita seperti itu, agar menumbuhkan anak itu motivasi intrinsiknya tidak melanggar aturan. Kemudian yang kedua, monggo Bu Latifah, yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan, Pak? Terus Ibu, tadi itu sudah menjadi kebutuhan kita. Dengan masker, cuci tangan, sehat. Ini yang itu karena aturan, kita tidak akan memakai. Kita pakai masker ke mana ya? Masih ada rumah sakit ya? Rumah sakit masih suruh pakai masker ya? Masih ya. Padahal kalau kita di luar rumah sakit tidak pakai. Nah ya bagus, karena di rumah sakit itu tempatnya penyakit. Ya, makanya di sana memang kita supaya tidak tertular harus pakai masker. Nah, Pak Bari pakai masker ya itu supaya aman. Yang ini mungkin ada virus-virus bergentayangan di sini ya. Biar aman pakai masker, itu kebutuhan dari dalam SD. Bukan karena tulisan di sana masuk harap pakai masker. Nah, di rumah sakit masih saya mau periksa dulu, Restu Medika itu nggak pakai masker, padahal yang anaknya itu lulusan sini Bu, MF dari sini. Pak, nggak pakai masker? Tidak Mas, punya enggak Mas? Enggak 1000 di sini. Kalau enggak 1000 ya dikasih. Udah, Mas, ada kok saya tak ambil di mobil, ambil. Itu berarti saya belum dari dalam diri saya belum menerapkan motivasi untuk sehat tadi. Padahal karena di Restu Medika cuma di klinik gitu. Padahal memang di klinik rumah sakit itu tempatnya penyakit. Itu yang bilang dokternya Bapak Ibu. Jadi saya pernah mengantar almarhum bapak saya ke Tegaryoso, disuruh pulang Bapak Ibu. Bapak ngotot pengen opnam, dokternya marah-marah. Rawat jalan aja. Di sini itu tempatnya penyakit. Nah, itu kalau masalah penyakit sudah tanya Bu Dewanti yang ibunya di perawat itu pasti cuci tangan, komplit itu harus, karena di rumah sakit memang tempatnya banyak kuman-kuman penyakit, sehingga kalau memang tidak sakit yang harus dirawat jangan sampai
Nah inilah pertanyaan ini yang bisa menumbuhkan motivasi dari dalam atau internal atau intrinsik, sehingga tanpa disuruh, tanpa ada peraturan, tanpa ada pengawasan, kontrol, kita pasti melaksanakan. Apa semuanya masih seperti itu? Ya belum. Saya aja kalau cuma di sekitar sini nggak pernah pakai helm, Pak. Dari rumah ke sini nggak pernah pakai helm. Padahal itu harusnya ya pakai helm. Apalagi sekarang di perempatan Gor itu ada, saya kasih itu Pak, ada baru Pak, itu ada kamera besar sekali. Kalau di lewat perempatan Gor hati-hati ya, ada kamera besar sekali itu dipasang, nanti kalau tilang langsung online pada waktu pajak. Ini saya juga berusaha untuk supaya motivasi intrinsik itu bisa keluar. Kemudian next, pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Jadi kalimatnya itu umum untuk peraturan kelas. Contohnya keyakinan kelas membuat ketenangan di dalam kelas. Itu kan umum. Sing kotean, sing dolanan HP, itu kan sudah masuk di situ. Jadi diusahakan kalimatnya kalimat umum. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal bersama, yaitu cuma kalimatnya umum, jadi tidak spesifik sehingga bisa mengakomodir peraturan-peraturan kelas yang lain. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bahasanya positif, tidak negatif, tidak boleh menggunakan HP, itu negatif, ada kata tidak masalahnya. Nah, ya positifnya kalimatnya apa? HP off pada waktu pelajaran. Nah ini bahasanya cuma di awal ini yang pinter ya guru bahasa Indonesia, nggak ada guru bahasa Indonesia. Memang ada tata cara atau aturan dalam merumuskan kalimat keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Nah, tadi dengan yang nomor 2 tadi bersifat universal, lebih abstrak dari peraturan, itu kan diharapkan cuma sedikit, tapi sudah yang khusus itu include di situ. Kenapa? Biar lebih mudah diingat. Misalnya kalau kamu mainan HP selain ketenangan kan tidak menghargai orang lain. Orang lain pengen belajar dengan tenang, tapi kamu mainan HP dengan suara sehingga terganggu, berarti tidak menghargai orang lain. Salah satu contohnya itu. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah ini misalnya keyakinan kelas membuat keyakinan yang kira-kira tidak bisa diterapkan. Napa Budiwanti, contohnya Budiwanti. Keyakinan kelas itu kan nomor 5 itu loh. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Contohnya apa yang bisa diterapkan? Kalau keyakinan itu tidak bersifat negatif ya Pak? Iya, positif, mengenai harus positif. Harus disiplin. Disiplin. Nah, disiplin. Boleh. Karena disiplin itu kan masuk tepat waktu, itu juga termasuk disiplin. Nah, ini yang bisa diterapkan di tempat kita. Tapi kalau ada beberapa yang tidak diterapkan, misalnya di sekolah negeri tidak wajib yang cewek tidak wajib memakai jilbab, karena ada non muslim kan jilbab kok muring-muring. Nah ini makanya kan ada batasan yang 5, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Seperti sholat duha, ini di lingkungan kita bisa dilaksanakan Pak, karena semua muslim. Padahal Pak di beberapa sekolah itu di SMK 4 itu setiap hari itu ada ngaji Pak, yang muslim seminggu sekali. Di tempat kita kan setiap hari. Di negeri sudah seperti itu. Kemudian yang non muslim itu ada kajian Alkitab di ruang lain.
itu di negeri. Kemudian di SMA negeri Ceper itu juga ada darus setiap pagi. Nah ini sebenarnya harusnya kita tingkatkan Pak Staf Ismuban nih Pak Eko, karena beberapa sekolah yang umum itu sudah meniru kita. Nah, padahal kita harusnya kan berbeda. Nah, harusnya kita berbeda. Nah ini mungkin menjadi PR bagi Ismuban, karena saya dengar dengan dari beberapa CGB itu ternyata sekolahnya itu negeri itu melaksanakan darus di SMA 4 baru seminggu sekali darus dan membaca Al-Quran. Nah ini bersama-sama dipandu pakai ini. Nah, ada yang hari Jumat, ada yang hari Selasa juga sudah. Nah ini menjadi kita yang mayoritas yang 100% Muslim, sekolah Muslim itu juga harus lebih dari itu. Lanjut, the next. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Hadir tepat waktu. Nah itu kan kalau tidak boleh terlambat, itu kan kata negatif. Ada tidaknya? Makanya banyak hadir tepat waktu. Saling menghargai. Nah saling menghargai antar warga kelas. Nah, kalau secara spesifik khusus ya kita membuat gaduh itu dolanan mainan apa aja itu. Itu kan membuat tidak menghargai antar warga kelas, karena beberapa warga kelas kan mempunyai kebutuhan untuk belajar dengan tenang. Nah, itu untuk mencapai tujuannya dalam pembelajaran. Kita menjaga kebersihan kelas, menjaga ketenangan, bersikap jujur, berpakaian sopan dan rapi. Nah ini tadi kan pakaian harus dimasukkan, tidak boleh dikeluarkan. Itu kan kata negatif. Kita buat jadi kalimat-kalimat positif. Memang kurang bagus ya kalau memang membuat keyakinan kelas. Kalau lebih baik itu menggunakan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, karena itu tentang bahasa. Kita sebagai bukan guru bahasa Indonesia ya ilmunya tentang bahasa mungkin ya lebih banyak yang guru bahasa Indonesia, maka lebih baik berkolaborasi dengan guru bahasa untuk membuat keyakinan kalimat-kalimat keyakinan kelas. Nah ini menyusun keyakinan kelas, saya masukkan videonya, tidak bisa Bapak Ibu. Ini video yang apa adanya, maksudnya apa? Anak tidak saya kondisikan jadi tank pentalit. Anak tidak saya kondisikan dan saya tidak memakai mic, jadi kita asal melaksanakan aja. Ternyata ya hasilnya tidak baik. Memang harusnya anak-anak dikondisikan, dikontrol dalam kalau kita mau melaksanakan syuting video untuk tugas-tugas. Kita coba kita bukakan videonya.
Kita akan membahas kesepakatan kelas. Jangannya membicarakan kelas tadi apa yang nanti kalau sudah sepakati berarti harus dijalankan ke seluruh kelas. Ada benar. Itu dari kelas, wes ada apa? Kalau pengen kelas itu, mana sih? Nanti pasti ada yang mengerti. Nyaman yang lain. Sekali lagi video yang lain saya potong karena waktu. Nah ini Bapak itu membuat kesempatan kelas. Saya kira cukup Bapak Ibu ini yang kita balik ke PowerPoint. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, dan tadi sampai pada contoh dalam membuat keyakinan kelas video. Kemudian kita lanjutkan segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi yang tadi sudah saya singgung dan melaksanakan ada menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada kata-kata yang rumusan kalimat yang kita gunakan itu kalau bisa ya seperti itu. Tidak plek ya, hampir sama dengan bahasa yang halus, dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini juga ada penerapan segitiga restitusi yang kita laksanakan. Ada anak itu saya membuat cerita, yaitu sebenarnya anaknya bukan itu yang melakukannya. Itu saya karang sendiri Bu, itu pada waktu pelajaran Bu Latifah gitu ya, pada waktu gambar teknik mainan HP. Ini videonya ada sebenarnya, tapi waktunya sudah habis. Ini tidak usah saya putar aja. Ini semua sama juga, anak yang berbeda, segitiga restitusi. Kita menerapkan dengan validitas, menstabilkan identitas dengan tindakan yang salah dan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dalam menghadapi siswa yang bermasalah, kita sebagai guru akan lebih bijak apabila menerapkan segitiga restitusi dan memosisikan diri sebagai manajer dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki peserta didik. Ini Bapak Ibu, jadi intinya kesimpulan pada materi budaya positif ini bahwa kita dalam mengajar mendidik anak, tidak ada masalah anaknya bermasalah, kita gunakan segitiga restitusi, dan posisi kita
kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah atau pemantau. Nah ini semoga dengan adanya sedikit sharing ilmu tentang budaya positif di ketiga restitusi posisi kontrol ini nanti bisa kita terapkan bersama-sama di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara, agar nanti ya intinya anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang berakhlak mulia sesuai dengan visi kita. Maka Bapak Ibu, saya kira cukup dari saya untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas atensinya dan matur nuwun sangat atas kerjasamanya dalam menyukseskan acara ini. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tuan dulu Bapak Ibu Guru atas ya yang sudah disampaikan Pak Indro Ari, cukup jelas, gamblang, beserta konkret dengan contoh-contohnya. Saya kira tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, sudah sangat jelas, leres betul. Ya, semoga apa yang setelah dipaparkan oleh Pak Haji Indro Ari terkait diseminasi aksi nyata budaya positif bermanfaat buat kita semuanya dan bermanfaat buat sekolah tercinta SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Sampailah kita Bapak Ibu Guru sampai di sesi terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara Mbak Menawi ada kekhilafan, kekurangan, kurang dalam menyampaikan, kurang pas Mbak Menawi. Apabila ada yang kurang berkenan di hati, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri kegiatan di siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Namun sebelum ditutup, sekali lagi saya laku bawa acara juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kolaborasi dari Bapak Ibu Guru semuanya. Dan di lain kesempatan apabila Bapak Ibu membutuhkan kami juga untuk diundang, kami insya Allah siap untuk menghadiri undangan dari Bapak Ibu Guru semuanya. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semua. Kita mulai dari sampai semoga nanti mudah-mudahan akhirnya pada siang hari Banten di mana?